Hentikan air matamu wahai nak Dara, sayanglah air mata tertuang di sana. Dinginnya lereng Gunung Sumbing malam itu membawa bau busuk yang tidak masuk akal dari balik pintu kamar ibu. Dara hanya bisa mematung saat melihat gorden jendela kamarnya tersingkap sendiri, menampakkan sesosok bayangan tinggi berbalut kain putih kusam yang menatapnya dengan mata kosong. Jika medis mengatakan tidak ada penyakit di tubuh ibu, lalu makhluk apa yang sebenarnya sedang mencoba merenggut nyawa di rumah ini? Sebelum melanjutkan, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal, tulis di kolom komentar, agar Kang Mus lebih dekat dengan kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horor atau sekedar bersilaturahmi, bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah saya tulis di kolom deskripsi. Terima kasih. Udara dingin di lereng Gunung Sumbing pada awal tahun 2018 terasa jauh lebih menggigil dari biasanya. Bagi Dara, kabut tebal yang menyelimuti wilayah Temanggung pada pagi hari biasanya menjadi selimut yang menenangkan hati. Namun sejak ayahnya memutuskan untuk berangkat merantau ke tanah Papua 5 bulan yang lalu, kabut itu seolah membawa firasat yang suram. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Dara harus memikul tanggung jawab yang berat untuk menjadi tiang penyangga di rumah sederhana mereka. Ia sudah terbiasa melihat ayahnya pergi berbulan-bulan berpindah dari satu pulau ke pulau lain demi mencari sesuap masi untuk menghidupi keluarga. Kehidupan mereka awalnya berjalan sangat tenang. Dara memutuskan untuk berhenti bekerja agar bisa lebih fokus membantu ibunya mengurus ladang tembakau yang menjadi tumpuan hidup banyak warga di sana. Setiap pagi, mereka berangkat ke ladang dengan semangat yang sama. Namun, ketenangan yang mereka bangun selama bertahun-tahun itu tiba-tiba pecah saat sang ibu mulai mengeluhkan sesuatu yang tidak masuk akal. Semua bermula pada suatu sore yang mendung saat langit berubah menjadi abu-abu pekat. Sang ibu yang biasanya sangat kuat tiba-tiba terduduk lemas di bangku dapur sambil memegangi perutnya dengan erat. Perut ibu rasanya seperti diremas dari dalam, Du. Panas sekali, perihnya luar biasa. Rintih sang ibu dengan suara bergetar. Wajahnya yang biasanya cerah kini berubah menjadi sangat pucat, seolah tidak ada aliran darah yang tersisa di sana. Dara yang saat itu sedang menyiapkan teh hangat langsung menjatuhkan sendoknya karena terkejut. Bunyi denting logam di lantai dapur terasa memekakkan telinga di tengah kesunyian sore itu. Ia belum pernah melihat ibunya dalam kondisi seburuk ini. "Ibu istirahat dulu ya, mungkin ibu cuma kecapean gara-gara seharian di ladang," kata Dara sambil mencoba menenangkan hatinya sendiri. Dengan rasa cemas yang mulai merayap, Dara segera membimbing ibunya menuju tempat tidur. Ia mengira ibunya hanya kelelahan karena bekerja di bawah terik matahari, namun malam itu sang ibu sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Rintihannya terdengar sepanjang malam, membuat bulu kuduk Dara berdiri setiap kali mendengar suara ibunya yang menahan sakit. Keesokan harinya, rasa sakit itu bukannya menghilang, malah justru menjadi-jadi. Dara tidak mau mengambil resiko lebih lama lagi. Ia segera membawa ibunya ke puskesmas terdekat dengan harapan dokter bisa memberikan obat yang tepat.
Setelah menunggu antrean panjang, mereka akhirnya masuk ke ruang periksa. Namun jawaban yang mereka terima justru menambah tumpukan tanda tanya di kepala Dara. Dokter itu hanya memeriksa sekilas dan tersenyum tipis, menganggap keluhan ibunya adalah hal yang lumrah. Ini hanya masuk angin biasa, Bu. Mungkin karena pola makan yang tidak teratur. Ibu hanya perlu banyak istirahat dan rutin minum vitamin ini, kata dokter itu dengan nada bicara yang sangat datar tanpa beban. Dara tidak puas. Tapi dok, ibu saya sampai menangis karena sakitnya tidak tertahankan. Apa tidak sebaiknya ada pemeriksaan lebih lanjut? Tanya Dara mendesak. Secara fisik semuanya normal, Mbak Dara. Tekanan darah dan suhunya baik. Ikuti saja saran saya dulu, jawab dokter itu sambil mulai menulis resep untuk pasien berikutnya. Vonis medis itu terus berulang setiap kali Dara membawa ibunya ke tempat praktik yang berbeda. Secara fisik, tidak ada satupun penyakit yang terdeteksi. Namun, kenyataannya sang ibu terus menjerit kesakitan setiap kali serangan itu datang, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mencabik-cabik organ dalamnya. Dara mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang berada di luar jangkauan ilmu kedokteran yang pernah ia ketahui. Keganjilan itu tidak berhenti pada kesehatan ibunya saja. Di rumah mereka yang sederhana, sebuah misteri lain mulai muncul ke permukaan. Uang hasil penjualan tembakau yang disimpan Dara untuk biaya harian mendadak menghilang secara misterius. Dara selalu menyimpan dompetnya di dalam laci meja yang selalu ia kunci dengan rapat. Kuncinya pun selalu ia bawa kemana-mana. Namun saat ia membukanya untuk membeli keperluan dapur, isinya mendadak kosong tanpa menyisakan satu keping pun. Loh, uangnya kemana ya? Padahal kemarin masih ada 500.000 di sini. Gumam Dara sambil menggeledah seluruh isi laci dengan tangan gemetar. Ia memeriksa laci itu berulang kali, namun tidak ada tanda-tanda kerusakan fisik atau bekas congkelan. Pintu dan jendela rumah juga selalu tertutup rapat setiap malam, bahkan kuncinya tidak pernah berpindah tempat. Dara mencoba tetap berpikir positif dan meyakinkan diri sendiri bahwa mungkin ia lupa menghitung atau salah meletakkan uang itu. Namun ketika hal itu terjadi berkali-kali dalam kurun waktu 1 minggu, akal sehatnya mulai menolak penjelasan tersebut. Suasana di dalam rumah juga mulai terasa berbeda. Udara yang biasanya sejuk kini terasa berat dan menyesakkan dada, seolah-olah ada kehadiran lain yang sedang bersembunyi di sudut-sudut ruangan yang gelap. Dara sering merasa diawasi saat ia sendirian di dapur, namun setiap kali ia menoleh, hanya ada bayangan dari lampu yang bergoyang pelan. Kesunyian di lereng Gunung Sumbing yang biasanya memberikan kedamaian, kini justru terasa sangat mengancam. "Mbak, kamu merasa tidak kalau rumah kita jadi aneh?" tanya adik laki-lakinya suatu malam saat mereka sedang duduk di ruang tengah. "Aneh bagaimana? Jangan bicara sembarangan, fokus saja belajar," jawab Dara berusaha menenangkan adiknya, padahal hatinya sendiri sedang bergejolak hebat. Setiap kali ia menatap wajah ibunya yang kian hari kian cekung, Dara merasakan ketakutan yang mendalam. Penyakit yang tidak berwujud namun nyata merusak raga, ditambah dengan hilangnya harta benda tanpa pencuri, membuat Dara merasa seperti sedang masuk ke dalam labirin yang tidak ada ujungnya. Ia merasa sedang berhadapan dengan lawan yang tidak terlihat, lawan yang menyerang dari kegelapan dan mengincar ketenangan keluarganya. Minggu-minggu berikutnya menjadi hari-hari yang sangat melelahkan bagi Dara. Ia harus memeras tenaga dan pikiran untuk membagi waktu antara mengurus kedua adiknya yang masih sekolah, mengawasi kesehatan ibunya yang kian merosot, serta menghadapi misteri yang kian gencar menghantui kediaman mereka. Masalah hilangnya uang kini bukan lagi kejadian langka, melainkan pemandangan rutin yang terjadi hampir setiap 3 hari sekali. Meskipun Dara sudah memindahkan tempat penyimpanan uang itu ke tempat yang ia anggap paling rahasia dan aman, lembaran rupiah tersebut tetap saja lenyap seperti tertiup angin. Hal ini membuat tabungan pribadinya semakin menipis, sementara pengeluaran untuk membeli obat-obatan sang ibu terus membengkak tanpa henti. "Bagaimana bisa hilang lagi? Padahal kuncinya selalu aku kalungkan di leher," gumam Dara dengan suara parau saat mendapati kotak kecil di balik tumpukan kainnya sudah kosong melompong. Ia terduduk di pinggir tempat tidur sambil memijat pelipisnya yang terasa berdenyut kencang.
Tidak ada tanda-tanda congkelan atau kerusakan pada kotak tersebut. Semua tampak sangat rapi seolah uang itu memang menguap dengan sendirinya. Pada suatu sore yang sangat sunyi, saat kedua adiknya sedang serius belajar di dalam kamar dan ibunya sedang beristirahat di area dapur, Dara memutuskan untuk membereskan ruang tamu. Cahaya matahari senja masuk melalui celah gorden yang sedikit tersingkat, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang seolah menari di atas lantai kayu. Udara Temanggung yang mulai mendingin tidak menghalangi niat Dara untuk menyekat debu yang menempel pada perabotan tua. Saat ia sedang asyik merapikan taplak meja yang sedikit miring, pandangannya tidak sengaja tertuju pada sebuah kursi kayu jengki peninggalan kakeknya yang terletak di pojok ruangan yang agak gelap. Kursi itu biasanya selalu kosong dan hanya menjadi pajangan pengingat masa lalu. Namun kali ini, Dara melihat sesuatu yang membuat seluruh aliran darahnya terasa berhenti seketika. Di atas kursi kayu tua itu, duduk sesosok nenek dengan tubuh yang sangat kurus hingga tulang-tulangnya terlihat menonjol. Sosok itu mengenakan kebaya kusam yang warnanya sudah pudar dimakan usia dan kain jarik bermotif kuno yang melilit pinggangnya. Rambutnya yang sudah memutih seluruhnya digelung dengan sangat rapi ke belakang, menunjukkan kesan kaku yang ganjil. Namun yang paling mengerikan adalah warna kulitnya yang putih pucat menyerupai kertas tanpa ada rona kehidupan sedikit pun. Tangannya yang keriput terlipat dengan tenang di atas pangkuannya, sementara matanya menatap lurus ke depan dengan pandangan yang kosong dan hampa. Dara terdiam 1000 bahasa. Ia tidak bisa menggerakkan kakinya seolah-olah kakinya telah tertanam di lantai kayu tersebut. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia berusaha memejamkan mata dengan rapat dan menggelengkan kepalanya berkali-kali, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang ia lihat hanyalah halusinasi akibat kelelahan yang luar biasa. Ia menarik napas dalam-dalam, berharap saat ia membuka mata, pojok ruangan itu kembali kosong. Namun ketika ia membuka kelopak matanya kembali, sosok nenek misterius itu masih duduk diam di sana, tidak bergerak 1 inci pun, tetap dengan pandangan kosong yang menusuk perasaan. "Du, kamu di ruang tamu?" Suara ibunya yang muncul tiba-tiba dari arah dapur membuat Dara tersentak hebat hingga hampir menjatuhkan kain lap yang ia pegang. Iya Bu, Dara lagi beresin meja," jawabnya dengan suara yang bergetar hebat, berusaha menyembunyikan ketakutannya. Refleks Dara menoleh ke arah asal suara ibunya sejenak untuk memastikan kondisi sang ibu. Namun saat ia kembali menoleh ke arah kursi jengki itu, sosok nenek tersebut sudah hilang tanpa bekas. Kursi itu kembali kosong melompong seolah tidak pernah ada siapapun yang mendudukinya 1 detik yang lalu. Dara menelan ludah dengan susah payah, tenggorokannya terasa sangat kering. Bulu kuduk di tengkuknya berdiri tegak, memberikan sensasi dingin yang menjalar ke seluruh tubuh. Ia memilih untuk menutup rapat mulutnya dan tidak menceritakan apa yang baru saja ia saksikan kepada ibunya, mengingat kondisi kesehatan wanita itu yang sudah sangat memprihatinkan. Sejak kejadian sore itu, suasana di dalam rumah berubah menjadi sangat mencekam secara drastis. Udara di dalam ruangan yang biasanya terasa hangat, kini berubah menjadi sangat berat dan menyesakkan dada bagi siapa saja yang berada di dalamnya. Bau harum bunga melati yang sangat menyengat tiba-tiba sering tercium di berbagai sudut ruangan, terutama saat matahari mulai tenggelam dan kegelapan mulai merayap. Aroma bunga itu bukan berasal dari kebun samping rumah, karena Dara tahu betul mereka tidak pernah menanam pohon melati di sana. Bau itu begitu tajam dan menusuk hidung, seolah-olah ada seseorang yang berdiri tepat di depan wajah Dara dan menaburkan segenggam bunga melati yang baru saja dipetik dari pemakaman. Bersamaan dengan munculnya aroma mistis itu, suara-suara gaduh yang tidak masuk akal mulai terdengar dari arah dapur. Dara seringkali mendengar suara panci, wajan, dan peralatan masak logam lainnya yang dibanting dengan kekuatan besar ke lantai. Bunyi nyaring itu terdengar berulang kali, menciptakan kebisingan yang memekakkan telinga di tengah keheningan malam. Prang, blondang. Suaranya begitu nyata dan sangat keras, seolah-olah dapur mereka sedang diacak-acak oleh kawanan pencuri yang mengamuk. Dara seringkali berlari menuju dapur dengan langkah tergesa-gesa, mengira ada kucing liar yang masuk atau rak piring mereka mendadak rubuh. Namun, setiap kali ia menginjakan kaki di lantai dapur, keadaan di sana selalu tampak sangat rapi dan tertata dengan baik. Tidak ada satupun sendok yang bergeser dari tempatnya, apalagi panci yang jatuh ke lantai.
Rak piring masih berdiri kokoh di posisinya, dan semua peralatan masak tergantung dengan tenang di dinding tanpa ada getaran sedikit pun. Kenapa tidak ada apa-apa? Jelas sekali tadi suaranya dari sini. Gumam Dara sambil mengedarkan pandangan ke seluruh sudut dapur yang sunyi. Ia hanya bisa berdiri terpaku di tengah ruangan tersebut dengan jantung yang berdegup kencang, seolah-olah ada yang sedang menertawakan kebingungannya dari balik bayang-bayang. Dara mulai menyadari dengan sepenuhnya bahwa rumah ini bukan lagi tempat yang aman bagi keluarganya. Ada tamu-tamu tak kasat mata yang mulai menunjukkan eksistensi mereka dengan cara yang kasar dan menakutkan. Ia merasa bahwa kehadiran makhluk-makhluk tersebut bukan hanya sekedar lewat, melainkan memiliki tujuan tertentu yang sengaja ingin merusak ketenangan hidup mereka. Target utama mereka tampaknya adalah keharmonisan dan kewarasan para penghuni rumah yang selama ini hidup dengan tenang di lereng Sumbing. "Nduk, besok tolong belikan garam krosok ya. Taruh di setiap sudut pintu," ujar ibunya tiba-tiba saat mereka berkumpul di ruang tengah. Ibunya tampak lebih pucat dari biasanya, dengan guratan kecemasan yang mendalam di dahinya. "Ibu juga merasa ada yang aneh ya?" tanya Dara hati-hati. Ibunya hanya mengangguk pelan tanpa menatap mata Dara. "Sudah, lakukan saja. Jangan banyak tanya dulu. Kita harus sering-sering berdoa sekarang." Jawaban singkat ibunya justru semakin mempertegas dugaan Dara. Ibunya tahu sesuatu, namun mungkin ia terlalu takut untuk mengatakannya secara gamblang. Dara hanya bisa menghela napas panjang, mencoba menyiapkan mentalnya untuk menghadapi malam-malam berikutnya yang ia yakini akan jauh lebih berat. Malam demi malam di kediaman Dara, kini bukan lagi menjadi waktu untuk melepas penat setelah seharian bekerja. Sebaliknya, setiap kali matahari terbenam di balik punggung Gunung Sumbing, perasaan was-was mulai menggerogoti ketenangan mereka. Teror yang semula hanya berupa suara-suara gaduh di dapur atau aroma bunga melati yang menyengat, kini mulai menampakkan wujud yang lebih nyata dan mengancam. Dara, yang biasanya memiliki mental kuat, kini harus berulang kali membesarkan hatinya agar tidak terlihat rapuh di hadapan kedua adiknya yang masih kecil. Ia sangat sadar bahwa jika dirinya menunjukkan ketakutan, maka pertahanan mental seisi rumah akan runtuh dalam kepanikan yang luar biasa. Suatu malam, tepat ketika jarum jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari, Dara terbangun secara mendadak. Ia merasakan ada sesuatu yang ganjil di dalam kamarnya. Suhu udara di dalam ruangan itu merosot drastis secara tidak wajar, hingga napas yang keluar dari mulut Dara menciptakan uap tipis di udara yang gelap. Bulu kuduknya berdiri tegak saat ia merasakan ada sepasang mata tersembunyi yang sedang mengawasinya dari kegelapan sudut ruangan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Dara mencoba meraih saklar lampu di dinding, namun entah mengapa lengannya terasa sangat berat, seolah ditarik oleh beban yang tidak terlihat. Pandangannya kemudian tertuju pada jendela kamar yang hanya tertutup oleh selembar gorden kain tipis berwarna krem. Tanpa ada embusan angin sedikit pun di dalam kamar yang tertutup rapat itu, gorden tersebut bergerak sendiri. Gerakannya perlahan dan berirama, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang sedang menarik pinggirannya dari arah luar. Dara tertegun di atas tempat tidurnya. Ia ingat betul bahwa semua jendela sudah ia kunci rapat dengan gerendel kayu sebelum beranjak tidur. Namun, rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan justru mendorongnya untuk bangkit dan mendekat. Dengan langkah yang sangat pelan dan tanpa alas kaki, Dara berjalan menuju jendela. Debaran jantungnya terasa sangat kencang hingga berdenyut di panggal lehernya. Saat jemarinya menyentuh kain gorden, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang menembus dari balik kaca jendela. Dara memberanikan diri untuk menyibak sedikit saja bagian kain gorden tersebut guna mengintip keluar. Jantungnya seolah berhenti berdetak ketika ia melihat apa yang berdiri tepat di depan kacanya. Di sana, di tengah kegelapan malam yang pekat, berdiri sesosok makhluk yang sangat tinggi dan tegap. Makhluk itu mengenakan balutan kain putih kusam yang membungkus seluruh tubuhnya hingga ke atas kepala yang diikat dengan tali kain yang menghitam. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan pekat, namun Dara bisa merasakan tatapan makhluk itu sangat tajam, dingin, dan penuh dengan kebencian yang mendalam.
Sosok itu hanya diam mematung di sana, menatap lurus ke arah mata Dara tanpa bergerak sedikit pun, seolah-olah sedang menunggu saat yang tepat untuk masuk. Dara segera menutup kembali gorden itu dengan gerakan secepat kilat. Seluruh tubuhnya mendadak lemas hingga ia terduduk di lantai yang dingin sambil memeluk lututnya sendiri. Nafasnya tersengal-sengal karena syok yang baru saja dialaminya. Namun belum sempat ia menenangkan denyut jantungnya, suara hantaman keras tiba-tiba menghunjam genteng rumah tepat di atas kepalanya. Duk, duk, duk. Suaranya begitu keras dan nyata, seolah-olah ada seseorang yang melemparkan batu-batu berukuran besar secara berkali-kali ke arah atap mereka. Suara itu terus bersahutan tanpa henti, menciptakan bunyi dentuman yang memantul dari atap seng ke langit-langit kamar yang sunyi. Mbak Dara!" teriak adik laki-lakinya dari kamar sebelah dengan nada suara yang penuh ketakutan. Dara segera bangkit, meskipun kakinya masih terasa goyah. "Iya, Mbak di sini. Keluar ke ruang tengah sekarang," sahut Dara berusaha tetap tenang agar adik-adiknya tidak semakin panik. Seisi rumah akhirnya terjaga dalam kondisi cengkraman ketakutan yang luar biasa. Ibunya yang sedang sakit bahkan sampai mencoba bangkit dari tempat tidur dengan wajah yang sangat pucat. Dara segera berlari keluar kamar dan merangkul kedua adiknya di ruang tengah. Mereka semua berkumpul di bawah satu lampu remang-remang yang menggantung di langit-langit. Tidak ada satupun yang berani untuk sekadar menoleh ke arah jendela atau pintu depan yang berderit karena tiupan angin. Suara lemparan batu itu terus berlanjut dengan ritme yang semakin cepat hingga menjelang waktu subuh. Suasana di dalam rumah menjadi sangat mencekam, seolah-olah tempat tinggal mereka sedang dikepung oleh pasukan makhluk yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Tidak ada satupun dari mereka yang berani keluar rumah untuk memeriksa siapa pelakunya. "Sudah, jangan ada yang keluar. Diam di sini saja. Jangan dekat-dekat jendela," bisik Dara sambil mendekap erat adiknya yang mulai menangis sesenggukan. Ibunya hanya bisa duduk lemas di sofa sambil memegang tasbih, bibirnya bergerak tanpa suara merapal doa-doa keselamatan. "Ini tidak beres, Nu. Ini bukan ulah manusia," gumam sang ibu dengan suara yang nyaris hilang. Dara hanya bisa mengangguk pelan. Ia tahu bahwa apa yang ia lihat di balik korden tadi bukan hanya sekedar bayangan atau ilusi semata. Sosok tinggi terbungkus kafan itu nyata, dan lemparan batu yang menghantam atap rumah mereka adalah pesan ancaman yang sangat jelas. Selama berjam-jam, mereka terjaga dalam keheningan yang menyiksa, hanya ditemani suara dentuman di atas genteng yang tidak kunjung berhenti. Setiap kali suara itu menghilang sejenak, Dara berharap teror itu sudah berakhir. Namun beberapa detik kemudian, hantaman yang lebih keras akan kembali terdengar, membuat mereka semua tersentak kaget. Rasa kantuk yang seharusnya menyerang di jam-jam itu hilang sepenuhnya, berganti dengan kewaspadaan yang menyiksa saraf. "Mbak, aku takut. Kenapa mereka lempar batu terus?" tanya adiknya yang paling kecil dengan suara gemetar. "Sabar ya, sebentar lagi pagi. Kalau sudah ada matahari, mereka pasti pergi," jawab Dara sambil mengusap kepala adiknya, meskipun ia sendiri tidak yakin dengan ucapannya tersebut. Dara hanya bisa memejamkan mata rapat-rapat setiap kali suara duk itu terdengar, sambil terus merapal doa di dalam hatinya. Ia memohon dengan sangat agar fajar segera tiba dan mengusir segala kegelapan yang sedang menindas keluarganya. Di tengah dinginnya lereng Gunung Sumbing, malam itu terasa berjalan ribuan kali lebih lambat dari biasanya. Mereka terjebak di dalam rumah sendiri, dikelilingi oleh sesuatu yang tidak mereka pahami, namun sangat jelas berniat mencelakai mereka semua. Dua hari setelah kejadian pelemparan batu yang misterius itu, kondisi kesehatan Ibu Dara jatuh ke titik yang paling rendah. Sang ibu benar-benar kehilangan tenaga untuk sekadar duduk di tempat tidur. Ia terus menggigil hebat seolah-olah sedang berada di tengah badai salju, padahal Dara sudah menyelimutinya dengan 3 lapis selimut tebal di atas ranjang.
Wajahnya tampak semakin cekung dengan tulang pipi yang menonjol, sementara matanya terus terpejam rapat sambil merintih menahan sakit yang luar biasa di bagian perutnya. Dara yang merasa tidak sanggup lagi menangani situasi ini sendirian, akhirnya memutuskan untuk menghubungi Bayu, tunangannya, agar datang membantu menjaga rumah. Bayu tiba di kediaman Dara pada sore hari dengan gurat wajah yang penuh rasa khawatir. Sebagai seorang pemuda yang sangat sopan dan sudah lama menjalin kedekatan dengan keluarga tersebut, Bayu segera mengambil alih berbagai tugas berat yang selama ini dipikul Dara sendirian. Ia mencoba membujuk ibu Dara agar mau mengisi perut meski hanya dengan beberapa suap bubur encer, sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk membawanya kembali ke klinik terdekat menggunakan mobil sewaan. Namun, sesampainya di sana, lagi-lagi dokter memberikan jawaban yang sama persis seperti sebelumnya. Tidak ditemukan satupun penyakit medis yang bersarang di tubuh sang ibu. Semua organ tubuhnya dinyatakan berfungsi dengan sangat baik oleh tim medis. Dara yang mendengar penjelasan tersebut hanya bisa menggigit bibir bawahnya sekuat tenaga, berusaha menahan amarah yang bercampur dengan kebingungan yang menyesakkan dada. "Bagaimana mungkin dokter bilang ibu sehat?" tanya Dara dengan nada bicara yang sedikit meninggi di depan ruang periksa. "Lihat sendiri ke dalam, Dok. Ibu saya sedang meregang nyawa karena sakit yang luar biasa. Tapi kenapa alat-alat medis ini tidak bisa mendeteksi apapun?" Dokter itu hanya menghela nafas panjang sambil merapikan stetoskopnya. "Kami sudah melakukan semua prosedur standar, Mbak Dara. Hasilnya memang tidak menunjukkan adanya kelainan fisik. Saran saya, coba jaga kondisi psikologis beliau saja." Dara keluar dari klinik dengan perasaan hancur. Karena hari sudah mulai gelap dan firasatnya semakin tidak enak, ia meminta Bayu untuk menginap demi membantu menjaga rumah. Sang ayah yang saat ini berada jauh di Papua pun sudah memberikan izin melalui sambungan telepon setelah mendengar cerita singkat mengenai teror yang terjadi. Malam itu, mereka semua memutuskan untuk berkumpul di ruang tengah. Mereka sengaja menghindari tidur di kamar masing-masing agar bisa saling mengawasi satu sama lain. Bayu duduk bersila di atas lantai bersama adik laki-laki Dara sambil sesekali mengobrol pelan agar suasana tidak terasa terlalu kaku. Sementara itu, Dara mencoba untuk memejamkan mata di atas kasur lantai yang diletakkan tepat di samping ranjang ibunya. Suasana malam itu sangat sunyi. Hanya terdengar suara televisi yang sengaja dibiarkan menyala dengan volume rendah untuk memberikan kesan bahwa rumah tersebut tidak sesepi kelihatannya. Di luar, angin lereng sumbing berembus kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon yang sesekali menimbulkan suara gesekan di dinding luar rumah. Dara mulai terlelap karena kelelahan fisik dan mental yang luar biasa. Namun, di tengah tidurnya yang belum terlalu lelap, ia tiba-tiba merasakan sebuah perubahan suhu yang sangat ekstrim. Seluruh tubuhnya mendadak menjadi sangat berat, seolah-olah ada batangan besi yang diletakkan di atas setiap sendinya. Ia terbangun dalam kondisi mata yang sedikit terbuka, namun ia mendapati kenyataan pahit bahwa ia tidak bisa menggerakkan satu pun jari tangannya. Bahkan untuk sekedar mengerjapkan mata saja terasa mustahil. Nafasnya mulai terasa sesak. Ada sebuah beban seberat ratusan kilogram yang sedang menekan dadanya dengan sangat kuat, membuat setiap tarikan nafasnya terasa seperti perjuangan hidup dan mati. Dara berusaha keras untuk berteriak memanggil nama Bayu yang hanya berjarak beberapa meter darinya di lantai ruang tengah. Namun, suaranya seolah terkunci rapat di dalam tenggorokan. Tidak ada satu kata pun yang berhasil keluar selain suara erangan lirih yang nyaris tidak terdengar. Ia menyadari sepenuhnya bahwa ia sedang mengalami fenomena tindihan yang sangat mengerikan, namun kali ini terasa jauh lebih nyata dan gelap. Dalam kondisi yang setengah sadar dan terjepit itu, Dara melihat sebuah pemandangan yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Sebuah bayangan hitam besar perlahan muncul dari permukaan lantai tepat di samping tempat tidurnya. Bayangan itu bergerak naik, merayap perlahan ke atas tubuh Dara yang tidak berdaya. Sebuah wujud yang sangat menakutkan kini berada tepat di depan wajahnya, hanya berjarak beberapa sentimeter saja. Sosok itu adalah pocong yang pernah ia lihat berdiri di balik gorden jendela beberapa malam lalu. Namun kali ini jaraknya sangat dekat, hingga Dara bisa mencium bau busuk yang sangat menyengat, seperti bau daging hewan yang sudah membusuk berhari-hari. Wajah makhluk itu terlihat hancur berantakan, dengan lubang mata yang gelap tanpa bola mata di dalamnya.
Kulitnya yang hitam kecoklatan tampak menempel ketat pada tulang tengkorak yang terlihat menonjol. Bibir makhluk itu tampak ditarik ke atas secara paksa, menciptakan sebuah seringai yang seolah-olah sedang tertawa mengejek segala doa yang sedang dirapalkan Dara di dalam batinnya dengan panik. Makhluk itu seolah ingin menunjukkan secara langsung bahwa kekuatan gelap yang bersarang di dalam rumah ini jauh lebih kuat dari apapun yang Dara miliki. Dara hanya bisa menangis tanpa bisa mengeluarkan suara sedu-sedan sedikit pun. Air matanya mengalir deras dari sudut mata, membasahi bantal yang ia gunakan. Ia terus berjuang sekuat tenaga untuk menggerakkan ujung jarinya, mencoba melawan tekanan yang menindihnya. Tepat saat ia merasa hampir kehilangan kesadaran karena kekurangan oksigen, ia merasakan sebuah sentuhan hangat di bahunya. Guncangan kuat itu seketika memecahkan belenggu gaib yang mengikatnya. Bayu sedang mengguncang tubuhnya dengan ekspresi wajah yang sangat panik. "Dara! Bangun, Dara! Kamu kenapa?" Suara Bayu terdengar memecah kesunyian malam. Seketika itu juga, beban berat di dadanya menghilang secara mendadak. Sosok pocong yang berada di atasnya tadi lenyap seperti asap hitam yang tertiup angin kencang. Dara langsung terduduk dengan tubuh yang gemetar hebat. Ia tidak mempedulikan apapun lagi dan langsung memeluk Bayu dengan erat. Tangisnya meledak secara histeris, memenuhi ruang tengah yang tadinya sepi. Suara isakannya terdengar pilu, menunjukkan betapa hancurnya pertahanan mental yang selama ini ia coba bangun. "Tadi dia di sini, Bay. Dia menindihku. Bau sekali," ucap Dara di sela-sela isak tangisnya. Bayu hanya bisa mengusap punggung Dara, mencoba memberikan ketenangan yang ia sendiri pun sebenarnya sedang kesulitan untuk menemukannya. Pagi harinya, tanpa banyak bicara lagi, Dara dan Bayu membawa sang ibu menuju ke rumah sakit besar yang terletak di pusat kota. Dara sudah benar-benar kehilangan kepercayaan terhadap klinik kecil di dekat rumahnya yang selalu memberikan diagnosa serupa. Ia menaruh harapan besar pada peralatan medis yang lebih canggih di rumah sakit kota, agar dapat menemukan akar permasalahan dari rasa sakit yang diderita ibunya. Sesampainya di sana, kondisi sang ibu yang sudah sangat memprihatinkan membuat petugas medis segera melarikannya ke ruang instalasi gawat darurat. Selama berjam-jam, Dara menunggu di luar dengan perasaan yang campur aduk antara cemas dan lelah. Ia terus berjalan mondar-mandir di koridor rumah sakit yang dingin dan berbau karbol menyengat. Setiap kali pintu ruang darurat terbuka, jantungnya berdegup kencang, berharap ada kabar pasti mengenai kondisi ibunya. Bayu mencoba menenangkannya dengan membawakan sebotol air mineral, namun Dara hampir tidak bisa menelan apapun. Setelah melalui berbagai rangkaian tes laboratorium dan ronsen ulang, hasil pemeriksaan akhirnya keluar pada sore hari. Dara dipanggil masuk ke ruangan dokter spesialis penyakit dalam. Dokter tersebut menatap berkas di hadapannya dengan dahi yang berkerut dalam. Ia tampak sangat bingung saat mengamati hasil foto ronsen dan data darah yang ada di genggamannya. Dokter itu kemudian menatap Dara dengan pandangan yang sulit diartikan, seolah ragu untuk menyampaikan apa yang ia temukan. "Mbak Dara, saya harus jujur bahwa hasil pemeriksaan ini sangat membingungkan bagi tim medis kami," ujar dokter sambil memperbaiki posisi kacamata. "Semua organ dalam ibu Mbak terlihat sangat bersih. Tidak ada peradangan, tidak ada kista, bahkan fungsi ginjal dan hatinya sangat sempurna. Secara medis, ibu Mbak benar-benar sehat." Dara tertegun, lidahnya terasa keluh. "Sehat bagaimana, Dok? Ibu saya berteriak kesakitan setiap malam. Perutnya terasa panas seperti dibakar. Masa dokter bilang itu normal?" Dokter itu hanya menghela napas panjang dan menunjukkan hasil foto ronsen yang memang tidak memperlihatkan kelainan fisik sedikit pun. "Saya mengerti kekhawatiran Anda, tapi fakta di lembar ini menunjukkan tidak ada penyakit. Akhirnya kami hanya bisa memberikan perawatan rawat inap untuk memulihkan tenaganya yang hilang akibat kekurangan nutrisi dan cairan." Dara keluar dari ruangan dokter dengan langkah gontai.
Ia merasa dunianya seolah runtuh seketika. Jika medis yang paling canggih sekalipun tidak bisa memberikan jawaban, lalu kepada siapa lagi ia harus meminta pertolongan? Ibunya kini terbaring di bangsal perawatan, pucat dan lemah, namun secara teknis dianggap tidak berpenyakit. Malam kedua di rumah sakit, suasana menjadi sangat berbeda. Lorong-lorong rumah sakit yang biasanya terasa sebagai tempat perlindungan yang aman, kini berubah menjadi sangat mencekam bagi Dara. Ia harus menjaga ibunya sendirian malam itu, karena Bayu harus kembali sebentar ke Temanggung untuk mengurus beberapa keperluan mendesak di rumah. Dara duduk di kursi plastik keras tepat di samping tempat tidur ibunya. Lampu di dalam kamar sengaja ia redupkan, agar sang ibu bisa beristirahat tanpa gangguan cahaya yang terlalu terang. Di tengah kesunyian malam yang hanya dipecah oleh suara mesin pemantau jantung dari kamar sebelah, Dara tiba-tiba mencium sesuatu. Aroma bunga melati yang sangat tajam merayap masuk melalui celah di bawah pintu kamar rawat. Wangi itu bukan harum yang menenangkan, melainkan aroma yang sangat berat dan menusuk hingga membuat kepala Dara terasa sangat pening secara mendadak. Ia menutup hidungnya dengan ujung kerudung, namun bau itu tetap terasa memenuhi paru-parunya. Dara mencoba bangkit untuk memastikan pintu kamar tertutup dengan lebih rapat guna menghalau aroma ganjil tersebut. Namun saat langkahnya mendekati pintu, pandangannya tertuju pada jendela kaca kecil yang ada di pintu kayu kamar rawat. Di balik kaca itu, di tengah lorong rumah sakit yang sepi dan remang-remang, ia melihat sosok itu lagi. Sesosok pocong berdiri diam membeku di lorong. Cahaya lampu lorong yang sesekali berkedip memberikan kesan yang semakin mengerikan pada wujud makhluk terbungkus kain kafan kusam tersebut. Sosok itu seolah sengaja mengikuti mereka dari lereng Sumbing hingga ke pusat kota. Meskipun wajahnya tidak terlihat jelas, Dara bisa merasakan pandangan mata yang tajam dan dingin sedang mengawasi setiap gerak-geriknya dari balik kaca. Seolah-olah makhluk itu sedang memastikan bahwa penderitaan keluarganya tidak akan pernah berakhir, meskipun mereka sudah bersembunyi di dalam bangunan medis. Dara segera memalingkan wajahnya dengan tubuh gemetar hebat. Ia tidak berani lagi melihat ke arah pintu. Dengan cepat, ia merangkak naik ke tempat tidur ibunya yang sempit dan berbaring di samping wanita yang sangat ia cintai itu. Ia mencoba mencari sedikit perlindungan dengan memeluk lengan ibunya yang dingin. Secara mendadak, suhu di dalam kamar rawat itu turun drastis hingga Dara bisa merasakan giginya bergemeletuk. Hawa dingin ini terasa jauh lebih menggigit daripada udara malam di Temanggung. Di tengah keputusasaan dan rasa takut yang luar biasa, seorang wanita paruh baya yang sedang menjaga pasien di ranjang sebelah tiba-tiba bergeser mendekat. Wanita itu rupanya sudah memperhatikan kegelisahan Dara sejak aroma melati itu muncul. "Ndu," bisik wanita itu dengan suara rendah yang sangat serius. "Kalau boleh saya menyarankan, jangan hanya mengandalkan tempat ini saja. Coba bawa ibumu ke tempat simbah yang ada di desa seberang dari tempat tinggalmu." Dara menoleh dengan mata sembab. "Maksud ibu apa?" Wanita itu menghela napas. Matanya melirik ke arah pintu seolah tahu apa yang ada di luar sana. "Saya lihat sakit ibumu ini bukan penyakit biasa. Kadang ada hal-hal jahat yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu manusia atau mesin kedokteran, namun nyata adanya. Kalau dokter sudah bilang bersih tapi pasien tetap tersiksa, berarti ada tangan lain yang sedang bekerja di tubuh ibumu." Dara hanya terdiam mendengar ucapan itu. Selama ini ia adalah orang yang sangat logis dan selalu mengandalkan fakta. Ia tidak pernah terlalu memedulikan hal-hal mistis atau tahayul, namun semua kejadian ganjil yang ia alami belakangan ini, mulai dari uang hilang, penampakan di rumah, hingga diagnosa dokter yang buntu, telah meruntuhkan ego dan logikanya. "Apakah benar ada orang yang setega itu, Bu?" tanya Dara dengan suara yang nyaris hilang. "Manusia kalau sudah gelap mata karena iri hati lebih kejam dari iblis, Nduk.
pikirkan baik-baik saran saya sebelum semuanya terlambat. Sebelum kembali ke ranjangnya sendiri, Dara memandangi wajah ibunya yang sedang merintih kecil dalam tidurnya. Ia mulai berpikir bahwa mungkin saran wanita asing itu adalah satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Ia harus menyingkirkan rasa tidak percayanya terhadap hal-hal klinik demi keselamatan ibunya. Kepulangan ibu dari rumah sakit kota bukannya membawa ketenangan yang dinanti, melainkan menjadi awal dari badai emosional yang jauh lebih besar bagi Dara. Hari itu, halaman rumah mereka yang biasanya sepi dan hanya dihiasi suara gesekan daun tembakau, mendadak penuh dengan deretan kendaraan. Kakak laki-laki dari pihak ayah serta beberapa kerabat jauh datang berkumpul di ruang tamu. Dara yang awalnya mengira kedatangan rombongan keluarga besar ini adalah untuk memberikan dukungan moral dan doa, justru harus menelan pil pahit yang sangat menyesakkan dada. Suasana di dalam rumah terasa sangat pengap, bukan hanya karena banyaknya orang yang merokok, tetapi karena aura kebencian yang samar-samar mulai terasa. Sambil bolak-balik ke dapur untuk menyajikan cangkir-cangkir kopi, Dara bisa mendengar bisik-bisik miring yang tidak enak di telinga. Mereka duduk melingkar, namun sorot mata mereka tidak tertuju pada ibu yang terbaring lemah di kamar, melainkan sibuk menilai perabotan rumah dan mengomentari biaya rumah sakit yang baru saja dikeluarkan. Dara, itu ibumu benar-benar sakit atau cuma kecapean saja? Katanya hasil pemeriksaan dokter semuanya normal. Tanya salah satu paman dengan nada yang terdengar seperti sedang menginterogasi, bukan bertanya karena peduli. Dara mencoba tersenyum, meskipun hatinya perih. Dokter memang bilang secara fisik normal, Pak Lik, tapi ibu benar-benar kesakitan sampai tidak bisa duduk sama sekali. Kami masih berusaha mencari tahu penyebabnya. Puncak dari rasa sakit hati itu terjadi pada sore harinya, saat Dara harus pergi ke warung depan untuk membeli beberapa kebutuhan dapur yang habis. Langkah kakinya terasa berat, namun ia mencoba tegar. Sesampainya di warung, ia tidak sengaja berdiri di balik rak dagangan yang tinggi sehingga keberadaannya tidak disadari oleh orang-orang di depan. Di sanalah ia mendengar percakapan yang menghancurkan hatinya berkeping-keping. Bude Lastri, istri dari kakak tertua ayah, sedang asyik berbincang dengan seorang tetangga sambil memegang bungkusan belanjaan. Dengan nada suara yang sengaja dikeraskan seolah ingin semua orang tahu, wanita itu mulai menghasut dengan kata-kata yang sangat kejam. Alah Jeng, itu istrinya si Haris dibawa ke rumah sakit kota cuma buat cari sensasi saja. Pengen dikasihani biar cepat dapat sumbangan uang dari saudara-saudara. Mentang-mentang suaminya kerja jauh di Papua dan jarang pulang, dia mau kuras harta keluarga besar kami dengan pura-pura sakit parah. Tetangga itu tampak ragu. Tapi Lastri, saya lihat wajahnya memang pucat sekali seperti orang yang hampir mati. Bude Lastri tertawa mengejek. Suaranya terdengar sangat tajam dan menghina. Itu namanya acting, Jeng. Zaman sekarang orang pintar sandiwara. Wong dokter spesialis saja sudah bilang dia itu sehat walafiat, tidak ada penyakit apa-apa. Kok bisa-bisanya sampai jerit-jerit di tengah malam seperti orang kesurupan? Kalau bukan buat narik perhatian dan minta uang, lalu apa lagi namanya? Dia itu cuma malas kerja di ladang. Dara berdiri mematung di balik rak dagangan tersebut. Tangannya mencengkram pinggiran rak hingga kuku-kukunya memutih. Jantungnya serasa diremas oleh tangan raksasa yang sangat dingin. Selama ini, selama ibu menderita sakit misterius itu, Dara lah yang menguras habis seluruh tabungan pribadinya. Uang hasil keringatnya bekerja selama bertahun-tahun di kota sebelum ia memutuskan pulang, semuanya habis tanpa sisa demi membayar biaya pengobatan yang sangat mahal di rumah sakit kota. Ia tidak pernah meminta 1 rupiah pun kepada keluarga besar ayahnya. Mendengar perjuangan dan penderitaan tulus ibunya dijadikan bahan olok-olok dan fitnah oleh darah daging sendiri, membuat air mata Dara jatuh tanpa suara. Ia merasa dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung saat ayahnya tidak ada di tempat. Dara segera berbalik dan berlari pulang sekuat tenaga tanpa memedulikan belanjaannya yang belum sempat ia bayar. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Dara menelungkupkan wajahnya di atas bantal dan menangis sejadi-jadinya.
Isak tangisnya tertahan agar tidak terdengar oleh adik-adiknya. Ia meratapi betapa teganya manusia yang ternyata jauh lebih mengerikan daripada makhluk halus yang selama ini meneror rumah mereka. Teror pocong dan suara lemparan batu memang menakutkan, namun fitnah dan kebencian dari keluarga sendiri jauh lebih merusak jiwa. Bagaimana mereka bisa sejahat itu, ya Allah? Bisik Dara di sela-sela tangisnya yang sesak. Ia menyadari bahwa lidah manusia ternyata jauh lebih tajam dan beracun daripada silet atau paku karat manapun yang ia bayangkan. Di tengah sakit hati yang mendalam, Dara teringat pesan wanita di rumah sakit. Jika medis sudah menyerah dan keluarga justru menyerang dengan fitnah, maka tidak ada jalan lain selain mencari bantuan dari simbah di desa seberang. Dara menyeka air matanya dengan kasar. Ia tidak boleh lemah. Jika keluarga besar ingin menghancurkan mereka dengan kata-kata, maka Dara akan melindungi ibunya dengan tindakan. Malam berikutnya, suasana di lereng Gunung Sumbing terasa sangat mencekam. Temanggung sebenarnya sedang dilanda hujan lebat yang disertai angin kencang. Namun suhu di dalam rumah Dara mendadak naik secara tidak wajar. Hawa panas yang menyesakkan dada merayap ke setiap sudut ruangan, membuat siapapun yang berada di dalamnya merasa gelisah dan sulit bernapas. Keringat bercucuran dari dahi Dara meski jendela sedikit terbuka untuk membiarkan angin masuk. Ibu kembali mengerang kesakitan di atas tempat tidurnya. Tangannya mencengkram erat spray putih yang sudah kusut, sementara tangan satunya lagi memegangi perutnya yang tampak membuncit keras secara mendadak. Jika disentuh, perut itu terasa sangat kaku, seolah-olah ada bongkahan batu besar yang tertanam di dalamnya. Ayah yang baru saja tiba dari Papua sore itu duduk di samping tempat tidur ibu dengan wajah yang sangat kusam. Beban pikiran dan rasa lelah menempuh jarak jauh terpancar jelas dari guratan di wajahnya. "Sabar Bu, istighfar terus," bisik ayah sambil mengusap kening ibu yang panas. "Sakit Pak, seperti ada yang menusuk-nusuk dari dalam, panas sekali," jawab ibu dengan suara yang nyaris hilang, tertelan oleh suara deru hujan di luar. Sekitar pukul 11 malam, ayah tampak kelelahan dan mencoba memejamkan mata sejenak di kursi kayu ruang tamu. Dara yang tidak bisa tidur memutuskan untuk memeriksa pintu depan guna memastikan semua sudah terkunci rapat. Namun, tepat saat jemarinya menyentuh daun pintu yang dingin, ia merasakan sebuah tarikan kuat di batinnya. Perasaan itu memaksanya untuk menatap ke arah teras melalui jendela kaca di samping pintu. Di bawah temaram lampu jalan yang berwarna kuning redup, Dara melihat pemandangan yang membuat jantungnya hampir melompat keluar dari rongga dada. 3 ekor ular raksasa dengan ukuran tubuh sebesar batang pohon kelapa sedang melilit tiang-tiang teras rumah mereka. Sisik ular-ular itu berwarna hitam keabu-abuan dan berkilat-kilat setiap kali tertimpa cahaya lampu jalan yang berkedip. Yang paling mengerikan adalah sepasang mata mereka yang berwarna merah menyala menatap tajam ke arah pintu seolah-olah sedang menjaga sebuah portal menuju kegelapan. Ular-ular itu tidak bergerak sama sekali. Mereka hanya melilit diam dengan posisi kepala menghadap langsung ke arah dalam rumah. Lidah mereka yang bercabang sesekali keluar masuk menciptakan pemandangan yang sangat mengintimidasi. Dara ingin berteriak sekuat tenaga untuk memanggil ayah, namun suaranya seolah terhisap oleh kesunyian malam yang ganjil. Seluruh tubuhnya mendadak kaku, membeku di tempat seperti batu selama beberapa menit. Ia hanya bisa menatap ngeri pada makhluk-makhluk melata raksasa tersebut. Tiba-tiba, dari kegelapan di sudut halaman yang rimbun oleh pohon tembakau, muncul bayangan seorang wanita tua. Dara segera mengenali sosok itu, nenek tua yang pernah duduk di kursi jengki beberapa hari lalu. Nenek itu berjalan dengan sangat tenang, langkah kakinya seolah tidak menyentuh tanah yang becek karena hujan. Ia berjalan melewati lilitan ular-ular raksasa tersebut tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Saat nenek itu sampai tepat di depan jendela, ia menoleh sejenak ke arah Dara.
Tangannya yang keriput terangkat, memberikan isyarat seolah-olah sedang menahan sebuah kekuatan besar agar tidak masuk lebih jauh ke dalam rumah. Tatapannya tidak jahat, justru terlihat seperti sedang melindungi. Dalam satu kedipan mata, pemandangan ganjil itu sirna begitu saja. Ular-ular raksasa dan nenek tua itu lenyap tanpa bekas, meninggalkan aroma anyir yang luar biasa busuk di udara. Bau amis itu begitu menyengat hingga menusuk hidung ayah yang sedang tertidur di ruang tamu. Ayah langsung terbangun dan batuk-batuk karena aromanya yang sangat tajam. Ia melihat Dara berdiri mematung di dekat pintu dengan tubuh yang gemetar hebat. "Duk, ada apa? Kenapa kamu berdiri di situ?" tanya ayah sambil menghampiri anak sulungnya dengan cemas. Dara tidak sanggup mengeluarkan kata-kata. Ia hanya bisa menunjuk ke arah tiang teras dengan telunjuknya yang masih bergetar. "Ular, ayah. Ada ular besar sekali di sana tadi, dan nenek itu muncul lagi." Ayah segera membuka pintu depan dan memeriksa teras dengan lampu senter, namun ia tidak menemukan apapun selain sisa-sisa air hujan yang membasahi lantai. Meskipun begitu, bau anyir yang ditinggalkan makhluk-makhluk itu masih sangat terasa di hidung ayah. Ayah terdiam cukup lama sambil menatap tiang-tiang teras rumahnya. Sebagai orang yang besar di lingkungan pedesaan yang kental dengan hal mistis, ayah mulai menyadari sesuatu yang sangat serius. "Ini bukan sekadar mimpi atau halusinasi, Dara," ujar ayah dengan suara berat yang penuh penekanan. Malam itu, ayah menyadari bahwa perlindungan dari sosok gaib yang ia kenal sebagai Nyi Ageng, sosok leluhur yang selama ini menjaga garis keturunan keluarga mereka, mulai kewalahan. Serangan dari pihak luar ternyata jauh lebih besar dan jahat dari yang ia bayangkan sebelumnya. Kiriman jahat itu kian hari kian mengganas, merusak tubuh istrinya, dan mencoba menghancurkan pondasi rumah mereka. "Siapa yang tega mengirim ini semua ya?" tanya Dara sambil menangis sesenggukan. "Kenapa mereka ingin kita hancur?" Ayah memeluk bahu Dara dengan erat, mencoba memberikan sedikit kekuatan yang sebenarnya ia sendiri pun mulai goyah merasakannya. "Ada orang yang tidak suka melihat kita bahagia, Nduk. Tapi mereka lupa kalau setiap perbuatan pasti ada balasannya." Ayah menatap ke arah langit malam yang masih tertutup mendung tebal. Ia tahu mereka tidak bisa lagi hanya diam dan terus-menerus mengandalkan dokter yang sudah berulang kali angkat tangan. Jika mereka hanya menunggu, ia takut ajal akan lebih dulu menjemput ibu sebelum bantuan medis memberikan hasil. "Besok pagi-pagi sekali, kita berangkat ke rumah Simbah di desa seberang," tegas ayah. "Dara, siapkan semua keperluan ibu. Kita tidak boleh membuang waktu 1 jam pun lagi." Dara mengangguk patuh. Di tengah ketakutannya, ada sedikit rasa lega karena akhirnya ayah mau mendengarkan sarannya. Tanpa menunggu fajar menyingsing sepenuhnya, ayah memutuskan untuk segera membawa ibu menuju rumah Simbah di desa sebelah. Keputusan ini diambil secara bulat setelah rentetan kejadian ganjil yang hampir menghancurkan kewarasan mereka. Dengan bantuan Bayu, mereka memapah ibu masuk ke dalam mobil sewaan. Perjalanan itu terasa sangat sunyi, hanya diiringi suara mesin mobil yang menderu melewati jalanan berliku dan menanjak di lereng Gunung Sumbing. Udara pagi yang sangat dingin menusuk hingga ke tulang, namun keringat dingin tetap membasahi punggung Dara. Setelah menempuh perjalanan selama 20 menit, mereka tiba di sebuah rumah joglo tua yang tampak sangat asri namun berwibawa. Di teras rumah tersebut, seorang kakek tua dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya telah duduk menunggu. Sorot matanya sangat teduh namun tetap terlihat tajam, seorang bisa membaca setiap beban yang dibawa oleh tamu-tamunya. Dialah sosok Simbah yang disarankan oleh wanita di rumah sakit. "Bawa istrimu masuk, Riz. Kiriman ini sudah hampir sampai ke ulu hatinya. Kalau terlambat sedikit saja, nyawanya tidak akan tertolong," ujar Simbah tanpa basa-basi begitu mobil berhenti. Dara dan ayah saling berpandangan dengan rasa heran.
Simbah bahkan sudah mengetahui nama ayah tanpa mereka memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mereka segera membimbing ibu masuk ke dalam sebuah ruangan luas yang hanya diterangi oleh beberapa batang lilin yang menyala temaram. Aroma kemenyan dan bunga mawar tercium samar di udara, menciptakan suasana yang sangat khusyuk. Simbah meminta ibu untuk berbaring di atas selembar tikar pandan. "Simbah, tolong istri saya. Dokter bilang dia tidak sakit apa-apa, tapi kondisinya seperti ini," ucap ayah dengan suara memelas. Simbah tidak langsung menjawab. Ia mulai merapal doa dalam bahasa Jawa kuno dengan suara yang sangat dalam dan bergetar. Suasana di dalam ruangan itu mendadak terasa sangat berat. Angin malam yang masuk melalui celah kayu joglo membuat nyala lilin bergoyang hebat. Simbah kemudian meletakkan telapak tangannya di atas perut ibu yang tampak membuncit keras dan kaku. Seketika itu juga, ibu menjerit kesakitan dengan suara yang sangat melengking, suara yang tidak pernah Dara dengar keluar dari mulut ibunya sebelumnya. "Sakit, Simbah, panas, ampun!" teriak ibu sambil meronta-ronta hingga harus dipegangi oleh ayah dan Bayu. Apa yang terjadi selanjutnya akan selalu terpatri dalam ingatan Dara seumur hidupnya. Di bawah cahaya lilin yang remang, Dara melihat pemandangan yang melawan segala logika medis yang pernah ia ketahui. Dari pori-pori kulit perut ibu, mulai muncul butiran-butiran pasir hitam yang sangat kasar. Pasir itu keluar begitu saja, seolah-olah kulit ibu adalah sebuah saringan. Simbah menyapu pasir itu dengan kain putih, lalu ia kembali memejamkan mata. Tak lama kemudian, Simbah menggerakkan tangannya di udara kosong tepat di atas tubuh ibu. Gerakannya seperti sedang menarik sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba, dari telapak tangan Simbah muncul gumpalan rambut panjang yang sangat bau, mirip dengan bau bangkai yang sudah membusuk berhari-hari. Dara hampir saja muntah mencium aroma tersebut. Namun puncak kengerian terjadi saat Simbah menekan lembut bagian pusar ibu. Satu persatu, 3 buah paku berukuran 7 inci yang sudah berkarat keluar begitu saja dari dalam perut ibu. Paku-paku itu jatuh ke atas piring tembaga dengan bunyi denting yang nyata. Anehnya, kulit perut ibu sama sekali tidak terluka, tidak ada darah yang mengalir, seolah-olah paku-paku itu keluar dari dimensi yang berbeda. Setelah paku terakhir keluar, tubuh ibu mendadak lemas dan ia langsung tertidur pulas dengan napas yang lebih teratur. Simbah menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju. Ia menatap ayah dengan pandangan penuh rasa iba. "Dengarkan baik-baik, Riz. Ini adalah santet kiriman dari 2 orang yang masih memiliki hubungan darah dengan kalian sendiri. Mereka bukan orang jauh." Ayah tersentak, wajahnya pucat pasi. "Siapa, Simbah? Saya merasa tidak pernah punya musuh di keluarga. Satu adalah istri keponakanmu, dan yang satu lagi adalah kakak iparmu yang perempuan. Mereka iri melihat kehidupanmu. Mereka ingin rumahmu gelap, rezekimu seret seperti pasir, dan anak istrimu hidup menderita sampai hancur. Santet ini sebenarnya sudah dikirim sejak 2014, tapi selama ini ada yang menjaga rumahmu, hingga baru sekarang bisa menembus masuk," jelas Simbah dengan suara tenang namun tegas. Mendengar penjelasan itu, ayah langsung tertunduk lesu di lantai rumah joglo tersebut. Air matanya jatuh membasahi ubin tanah rumah joglo tersebut. Ia tidak menyangka bahwa segala pengabdian, bantuan keuangan, dan kebaikannya selama ini kepada keluarga besar justru dibalas dengan racun mematikan yang hampir merenggut nyawa istrinya. Pengkhianatan dari orang terdekat terasa jauh lebih menyakitkan daripada tusukan paku karat itu sendiri. "Lalu apa yang harus kami lakukan sekarang, Simbah? Apakah kami harus membalas mereka?" tanya Dara dengan perasaan emosi yang meluap. Simbah menggelengkan kepala perlahan. "Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu hanya akan memperpanjang rantai kutukan. Biarkan alam dan Sang Pencipta yang bekerja. Sekarang, tugasmu adalah membersihkan sisa-sisa energi negatif yang masih tertinggal di rumah kalian."
Simbah kemudian mengambil sebuah botol kaca berisi air doa yang sudah dicampur dengan bermacam-macam bunga setaman. Ia menyerahkannya kepada ayah dengan pesan yang sangat khusus. Gunakan air ini untuk menyiram setiap pojok rumahmu pada malam terakhir pembersihan. Cari benda yang tertanam di sana. Jika benda itu sudah ditemukan dan dihancurkan, maka pengaruh jahat ini akan hilang sepenuhnya. Dara melihat harapan kembali muncul di mata ayahnya. Meskipun kenyataan tentang pelaku santet itu sangat pahit, setidaknya mereka kini tahu apa yang sedang mereka hadapi. Mereka berpamitan kepada Simbah dengan rasa syukur yang mendalam. Di dalam mobil saat perjalanan pulang, ibu masih tertidur lelap, namun wajahnya tidak lagi sepucat tadi. "Kita akan bersihkan rumah itu nanti malam ya," ucap Dara sambil menggenggam tangan ayahnya. "Iya, Nduk. Kita akhiri semuanya malam ini juga. Ayah tidak akan membiarkan siapapun menyakiti keluarga kita lagi, meskipun itu saudara sendiri," jawab ayah dengan nada suara yang mantap. Malam itu, sesuai instruksi yang diberikan oleh Simbah, ayah dan Dara memulai ritual pembersihan rumah. Udara di lereng Gunung Sumbing terasa luar biasa pekat, seolah oksigen di sekitar mereka perlahan menghilang. Ayah menggenggam botol berisi air doa dan bunga setaman, sementara Dara berjalan di belakangnya sambil memegang senter. Mereka mulai berkeliling, menyiramkan air suci itu ke setiap sudut pondasi rumah, sambil terus membacakan ayat-ayat suci dengan nada rendah namun penuh penekanan. Suasana di sekitar halaman terasa sangat berat. Meskipun malam itu sunyi, Dara merasa seolah-olah ada ribuan pasang mata yang sedang mengintai mereka dari balik kegelapan barisan pohon tembakau. Setiap kali air doa itu menyentuh tanah, terdengar suara desisan halus seperti air yang diteteskan ke atas besi panas. Bau melati yang tajam bercampur dengan aroma tanah basah menciptakan sensasi yang membuat mual. "Jangan menoleh ke belakang, Dara. Fokus saja pada apa yang kita lakukan," bisik ayah dengan nada tegas saat menyadari langkah kaki anaknya mulai ragu. Iya, Dara cuma merasa seperti ada yang mengikuti kita sejak tadi," jawab Dara sambil mempererat pegangannya pada lampu senter. Saat mereka sampai di pojok timur halaman rumah, tepat di bawah pohon pisang yang tumbuh rimbun, langkah ayah mendadak terhenti. Cahaya senter Dara menangkap pemandangan yang aneh. Dari celah tanah yang sedikit retak di bawah pohon pisang itu, keluar asap putih yang sangat tipis. Asap itu tidak membubung ke atas, melainkan merayap di atas tanah seperti ular. Seketika itu juga, bau anyir yang luar biasa busuk kembali menyeruak, bahkan jauh lebih kuat daripada bau yang pernah mereka rasakan sebelumnya. "Senter kesini, Nduk," perintah ayah. Ayah segera mengambil cangkul yang sudah disiapkan sejak sore. Dengan sisa tenaga yang masih ada setelah berhari-hari kurang tidur, ayah mulai menggali tanah di tempat asap putih itu berasal. Setiap ayunan cangkul terasa sangat berat, seolah tanah di titik tersebut sengaja mengeras untuk melindungi sesuatu di dalamnya. Setelah menggali sedalam kira-kira sejengkal, mata cangkul ayah membentur sesuatu yang terasa lunak namun kenyal. Ayah meletakkan cangkulnya dan memilih untuk menggali menggunakan tangan kosong. Dara membantu mengarahkan cahaya senter tepat ke lubang galian tersebut. Dari dalam tanah yang lembab, ayah mengangkat sebuah benda yang dibungkus kain putih kecil. Kain itu sudah sangat kusam. Warnanya berubah menjadi kecoklatan karena tanah dan rembesan cairan ganjil yang berbau busuk. Dengan tangan yang gemetar hebat, ayah meletakkan buntalan itu di atas lembar plastik. Ia perlahan membuka ikatan kain kafan kecil tersebut. Dara hampir saja memuntahkan isi perutnya saat melihat apa yang ada di dalamnya. Di dalam buntalan itu terdapat potongan kuku manusia, beberapa helai rambut panjang yang diikat benang merah, serpihan kaca tajam, dan sebuah boneka kain kecil yang dibuat secara kasar. Yang paling mengerikan adalah bagian perut boneka itu ditusuk-tusuk oleh 3 buah jarum karatan, tepat di titik yang sama dengan letak rasa sakit yang dialami ibu selama ini. Ini biang nyanduk. Ini yang membuat ibu hampir kehilangan nyawa.
ucap ayah dengan suara parau yang menahan amarah luar biasa. Matanya berkaca-kaca menatap benda terkutuk itu. Tega sekali mereka ya. Kenapa harus pakai cara sehina ini? Tanya Dara dengan isak tangis yang mulai pecah. Manusia kalau sudah dikuasai iri hati, tidak akan punya belas kasihan lagi. Ayo, kita selesaikan ini sekarang juga, kata ayah sambil menumpuk beberapa potong kayu kering dan menyiramnya dengan minyak tanah dalam jumlah banyak. Api segera menyambar dan berkobar besar, menerangi kegelapan malam di lereng gunung tersebut. Ayah berdiri tegak di depan api unggun kecil itu, lalu melemparkan buntalan kain tersebut tepat ke tengah kobaran api. Kejadian selanjutnya membuat bulu kuduk Dara berdiri tegak. Begitu buntalan itu tersentuh api, terdengar suara desisan ular yang sangat keras dan panjang, seolah-olah ada seekor ular raksasa yang sedang terbakar hidup-hidup di sana. Tidak hanya itu, di tengah suara gemeretak kayu yang terbakar, sayup-sayup terdengar suara jeritan seorang wanita. Suara itu terdengar sangat samar, namun memilukan. Seolah-olah sang pengirim santet ikut merasakan perihnya api yang menghanguskan medianya. Bau anyir yang tadinya memenuhi hidung perlahan-lahan mulai berganti menjadi aroma hangus yang menetralisir hawa panas yang menyesakkan di sekitar rumah mereka. Seketika itu juga, atmosfer di tempat itu berubah secara drastis. Suasana rumah terasa sangat ringan, seolah-olah beban ribuan kilogram yang selama ini menekan atap mereka baru saja diangkat. Awan gelap yang selama beberapa minggu terakhir seolah menggantung diam di atas rumah mereka, kini sirna tertiup angin malam yang mendadak terasa sejuk dan segar. "Sudah berakhir ya?" tanya Dara sambil menyeka air matanya. Ayah menarik napas panjang, menghirup udara malam yang kini terasa bersih. "Iya, Nduk. Alhamdulillah, semuanya sudah hancur. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang bisa mengganggu ibu." Mereka berdua berdiri diam di depan api yang perlahan mengecil, menunggu hingga semua kayu dan benda di dalamnya benar-benar menjadi abu. Dara menatap ke arah kamar ibunya melalui jendela belakang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak lagi melihat bayangan gelap atau merasakan kehadiran sosok mengerikan di sana. Cahaya lampu dari dalam rumah kini terlihat lebih terang dan jernih, seolah-olah kegelapan yang menyelimuti mereka selama ini telah benar-benar lari menjauh. Satu minggu setelah malam pembakaran buntalan santet di halaman belakang, kehidupan di lereng Gunung Sumbing benar-benar kembali normal. Perubahan yang paling nyata terlihat pada kondisi fisik ibu. Beliau sudah bisa bangun dari tempat tidur tanpa bantuan siapapun, bahkan sudah mulai berjalan menuju ladang tembakau untuk sekedar menghirup udara pagi. Rasa sakit yang dulu meremuk perutnya hilang tanpa bekas, seolah beban berat yang selama ini menghimpitnya telah ditarik paksa oleh kekuatan alam. Wajah ibu kembali cerah, gurat kelelahan yang dulu menghitam di bawah matanya berganti dengan binar kehidupan yang menenangkan hati siapa saja yang melihatnya. Ayah mengambil keputusan besar untuk tidak kembali merantau ke tanah Papua. Ia memilih menetap di Temanggung untuk mengurus ladang tembakau bersama ibu dan menjaga anak-anaknya. Keputusan itu membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi Dara dan kedua adiknya. Rumah yang dulu terasa mencekam dan dingin, kini dipenuhi suara tawa dan aroma masakan ibu dari dapur. Kebahagiaan keluarga mereka semakin lengkap saat Dara akhirnya melangsungkan pernikahannya dengan Bayu. Pesta itu diadakan secara sederhana di halaman rumah, namun suasana kekeluargaan yang hadir terasa sangat khidmat dan penuh rasa syukur. "Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, Dara. Tanpa keteguhanmu, mungkin kita tidak akan sampai di hari ini," bisik Bayu saat mereka duduk di kursi pelaminan. Dara hanya tersenyum tipis sambil menggenggam tangan suaminya. "Ini semua berkat doa kita semua, Mas. Tuhan masih sayang dengan keluarga kita." Namun keadilan Tuhan bekerja dengan caranya yang sangat misterius dan seringkali tidak terduga. Beberapa bulan setelah pernikahan Dara, sebuah kabar duka datang dari keluarga besar ayah di desa lain.
Berita itu menyebar cepat seperti api yang melahap rumput kering. Bude Lastri dan keluarga keponakan yang dulu secara diam-diam mengirimkan sihir jahat itu mengalami keruntuhan hidup yang luar biasa dalam waktu singkat. Usaha perdagangan mereka yang semula sukses besar tiba-tiba bangkrut total tanpa sebab yang jelas. Hutang piutang mereka mendadak menumpuk di mana-mana, membuat aset yang mereka miliki habis disita. Mereka yang dulu sering menyombongkan kekayaan, kini harus hidup dalam kemiskinan yang sangat memprihatinkan. Namun penderitaan mereka tidak berhenti pada masalah materi saja. Kabar yang lebih mengerikan sampai ke telinga Dara mengenai kondisi kesehatan mental Bude Lastri. Dikabarkan bahwa setiap kali matahari terbenam, Bude Lastri sering berteriak-teriak ketakutan di dalam rumahnya yang kini sepi. Ia seringkali merajau dan memohon ampun, mengaku melihat bayangan 3 ekor ular raksasa yang selalu melilit tubuhnya setiap kali ia mencoba memejamkan mata. Tidak ada satupun dokter atau pengobatan yang mampu menyembuhkan ketakutannya tersebut. Ia terjebak dalam teror yang dulu pernah ia kirimkan sendiri ke rumah Dara. Ayah hanya bisa menghela napas panjang saat mendengar kabar menyedihkan itu dari salah seorang kerabat yang datang berkunjung. Tidak ada guratan dendam di wajah ayah, yang ada hanyalah rasa iba yang mendalam. Ia kemudian memanggil Dara ke teras rumah untuk memberikan sebuah pesan yang sangat berharga. Dara, dengarkan ayah baik-baik. Kita tidak perlu merasa senang atau bersyukur di atas penderitaan orang lain, meskipun mereka pernah berbuat jahat kepada kita, ujar ayah dengan suara berat dan tenang. Tapi bukankah itu balasan yang setimpal untuk mereka ya? Mereka hampir membuat ibu kehilangan nyawa, sahut Dara dengan nada yang sedikit emosional. Ayah menatap puncak Gunung Sumbing yang berdiri kokoh di kejauhan. Gusti Allah mboten sarenduk. Tuhan itu tidak pernah tidur. Di dunia ini berlaku hukum tabur tuai. Barang siapa menanam duri, maka dialah yang akan tertusuk oleh durinya sendiri. Kita tidak perlu ikut campur dalam urusan pembalasan. Cukup balas semua itu dengan doa yang baik dan keikhlasan hati agar hidup kita tetap tenang. Dara terdiam merenungkan kata-kata ayahnya. Ia menyadari bahwa memelihara dendam hanya akan membuat hatinya kembali gelap, sama seperti kegelapan yang dulu pernah menghantui rumah mereka. Ia memilih untuk melepaskan segala rasa marah yang tersisa dan menggantinya dengan rasa syukur karena keluarganya masih diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali dalam keadaan sehat. Kini Dara berdiri sendirian di teras rumahnya setiap pagi, menatap puncak Gunung Sumbing yang seringkali berselimut kabut putih tebal. Pemandangan itu tidak lagi terasa suram baginya. Ia tahu bahwa peristiwa gaib yang menimpa keluarganya adalah sebuah ujian keimanan yang sangat berat, namun sangat berharga. Sihir, santet, dan segala kiriman jahat memang nyata adanya di dunia ini, namun kekuatannya tidak akan pernah bisa melampaui izin dan takdir dari Sang Maha Pencipta. Setiap kali ia teringat sosok nenek tua yang berjaga di kursi jengki atau 3 ular yang melilit tiang teras, Dara selalu menyelipkan doa syukur. Ia menyadari bahwa di balik cobaan itu ada perlindungan dari Yang Maha Kuasa yang bekerja melalui perantara yang tidak terduga. Dengan hati yang kini terasa benar-benar tenang dan lapang, Dara melangkah masuk ke dalam rumahnya yang kini selalu penuh dengan cahaya matahari dan kehangatan. Ia meninggalkan segala kenangan kelam tentang kain kafan, bau busuk dan paku karat di masa lalu. Hidupnya yang baru telah dimulai, dan ia berjanji akan menjaga cahaya di dalam rumah itu agar tidak pernah padam lagi oleh kegelapan manapun. Ingatlah bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan keadilan Tuhan adalah hakim yang paling adil bagi setiap perbuatan manusia.